Baik, baik, terima kasih Ibu penguji yang saya hormati. Saya mohon izin untuk menyapa tamu yang selanjutnya. Eh, Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mentor, Ibu Dokter Ratih. Mudah-mudahan sehat-sehat ya Bu. Selamat datang di ruang sempit ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Ibu. Eh, saya juga ucapkan selamat datang kepada kebanggaan saya, Ya, peserta Pak. Latsar, Dina Frigina Stuti. Susah sekali itu nama yang menyulitkan lidah saya. Terlalu banyak huruf matinya. Iya, Pak. Pleset-pleset. Oke, selamat datang di sini. Jadi kita akan masuk pada acara seminar. Seminar Anda memang waktunya secara normatif 15 menit, namun karena Ibu Katrin selaku penguji, beliau ini adalah dengan latar belakang yang hebat sekali, seperti ibu-ibu juga, latar belakangnya adalah beliau kesehatan, eh, beliau sudah membaca keseluruhan materi peserta, sehingga Anda tidak perlu lagi menyampaikan secara penuh itu apa yang Anda tuliskan, ya. Nah, mungkin Anda konsentrasinya pada rancangan yang ditampilkan itu konsentrasi yang Anda paparkan. Dan setelah itu kami akan meminta Ibu Dokter Ratih untuk memberikan dukungannya, mungkin testimoni, belum testimoni, tapi dukungannya mungkin terhadap rancangan yang dibuat oleh atau disusun oleh rekan kerja Ibu yang hebat ini. Dan selanjutnya nanti Ibu Katrin akan memimpin jalannya diskusi, pengayaan dan masukan yang untuk kesempurnaan pelaksanaan dari aktualisasi Anda. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Dokter Ibu Dina selaku peserta latsar untuk menyampaikan paparan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen. Langsung silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Catherine Denelo selaku penguji pada pagi hari ini, Bapak Bambang Sunario selaku coach, Dr. Ratih Septi Dewi selaku mentor, dan Bapak Rizky Tirta Prima selaku host pada pagi hari ini. Baiklah, saya Dina Frigina Stuti, Pranata Laboratorium Kesehatan, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Pada pagi hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pelayanan pemeriksaan di Laboratorium RSUD Wakai melalui pengadaan sistem pencatatan pemakaian reagen. Adapun latar belakang dari saya mengambil judul ini yaitu tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana di sini ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian peraturan Lembaga Administrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, lalu peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2006 tentang tugas fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, lalu isu yang terjadi di laboratorium RSUD Wakai. Nah, di sini saya mendapatkan 3 isu selama bekerja, yaitu penempatan alat yang masih saling berdekatan, lalu yang kedua ruang pemeriksaan dan ruang administrasi itu masih dalam satu ruangan, dan yang ketiga lambatnya pemeriksaan di laboratorium RSUD Wakai. Nah, dari isu-isu tersebut, saya menggunakan teknik APKL untuk mendapatkan prioritas isu. Berikut adalah analisis APKL, di mana didapatkan isu yang menjadi prioritas untuk diangkat dan dicarikan gagasan pemecahannya, yaitu lambatnya pelayanan pemeriksaan di laboratorium RSUD Wakai. Dari isu yang terpilih,
saya mengambil gagasan pemecahan isunya, yaitu meningkatkan pelayanan pemeriksaan di laboratorium RSUD Wakai melalui sistem pencatatan pemakaian reagen. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya. Jadi di sini ada 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, di mana ini berkaitan dengan manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu menyiapkan rancangan aktualisasi yang akan dikonsultasikan. Outputnya adanya rancangan aktualisasi yang akan dikonsultasikan. Nah, dalam menyiapkan rancangan aktualisasi ini, saya menerapkan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, yaitu indikatornya kejelasan, di mana pada saat menyiapkan rancangan aktualisasi ini saya harus jelas dalam paparan rancangan aktualisasi saya, waktunya bagaimana, kegiatannya apa saja, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya adanya kesamaan pendapat dengan mentor terkait rencana kegiatan, di mana nilai dasar ASN yang saya praktekkan yaitu akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, kerakyatan. Di sini saya menghargai pendapat dari mentor. Lalu etika publik. Terus kegiatan yang ketiga yaitu meminta petunjuk dan saran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya adanya petunjuk dan saran dari mentor. Di sini saya juga menerapkan nilai dasar ASN, etika publik, di mana saya harus menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara saya dengan mentor saya. Lalu kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi dengan kepala laboratorium. Ini juga berkaitan dengan manajemen ASN, di mana kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan rencana kegiatan. Lalu kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi terkait pembuatan kartu stok reagen. Dari pelaksanaan kegiatan yang kedua ini diharapkan nantinya akan ada kesamaan pendapat serta persetujuan dari kepala laboratorium saya. Terus yang ketiga meminta saran dan masukan dari kepala laboratorium saya. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu membuat kartu stok reagen, di mana di sini nilai yang bisa saya ambil, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu berkaitan tentang manajemen ASN dan pelayanan publik. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mengumpulkan referensi desain kartu stok reagen, di mana dalam pelaksanaan ini saya harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Lalu yang kedua meminta saran dan masukan dari kepala laboratorium. Nah, dari kegiatan ini diharapkan nantinya akan ada saran dan masukan dari kepala laboratorium tentang desain kartu stok reagen ini seperti apa nantinya. Nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu nasionalisme, kerakyatan, dan etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara saya dengan kepala laboratorium. Lalu yang ketiga yaitu membuat rancangan kartu stok reagen. Nah, diharapkan nantinya outputnya yaitu adanya rancangan kartu stok reagen. Dalam melaksanakan kegiatan ini, nilai yang harus saya terapkan yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu yang keempat, mencetak kartu stok reagen. Outputnya adanya kartu stok reagen, nilai dasar ASN yang dapat diterapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsistensi, serta komitmen mutu. Nah, kegiatan yang keempat yaitu mengisi kartu stok reagen. Ini juga berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, di mana tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyiapkan form penulisan untuk penulisan rincian reagen dulu. Lalu yang kedua, saya akan mendata reagen apa saja yang ada di dalam laboratorium tersebut. Nah, di mana pada saat pendataan ini saya menerapkan nilai etika publik, di mana saya harus jujur dalam pendataan reagen, tidak ada satupun reagen yang tersisa dan tidak dimasukkan di dalam pendataan. Lalu yang ketiga, mengisi kartu stok reagen. Outputnya adanya kartu stok reagen yang sudah diisi dengan lengkap. Nah, di sini juga saya menerapkan nilai akuntabilitas yaitu konsisten, juga nilai etika publik yaitu memberikan pelayanan secara jujur, tanggap, dan cepat.
Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan sosialisasi tentang kartu stok reagen, di mana di sini setelah saya membuat rancangan, mencetak, lalu mengisi, saya harus mensosialisasikan pemanfaatan kartu stok reagen ini dan bagaimana tata cara pengisiannya dengan rekan-rekan saya yang ada di laboratorium, karena di sini bukan cuma saya sendiri yang ada di dalam laboratorium, staf yang ada di dalam laboratorium tersebut. Nah, adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan bahan yang akan disosialisasikan terlebih dahulu, di mana pada saat menyiapkan bahan ini saya harus jelas. Jadi apa-apa saja yang harus saya jelaskan itu harus jelas. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala laboratorium terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi. Nilai yang bisa diambil yaitu akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, yaitu kerakyatan, dan etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu mensosialisasikan kartu stok reagen tersebut kepada seluruh petugas laboratorium. Outputnya terlaksananya sosialisasi keterkaitan dengan substansi pelatihan, yaitu nilai akuntabilitas, yaitu konsisten, dan komitmen mutu efektif. Lalu kegiatan yang keenam yaitu berkaitan dengan manajemen ASN, di mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi. Lalu yang kedua melaksanakan evaluasi, di mana pada saat melaksanakan evaluasi ini, saya harus menerapkan nilai etika publik, yaitu menjalankan tugas saya secara profesional dan tidak berpihak. Juga komitmen mutu. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dari hasil evaluasi, di mana outputnya itu diharapkan nantinya adanya kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut. Nilai yang bisa saya terapkan yaitu nilai akuntabilitas, nilai indikatornya transparan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, kemudian jujur. Nah, berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya. Pada minggu pertama melakukan konsultasi, minggu kedua melaksanakan koordinasi dengan kepala laboratorium dan membuat kartu stok reagen. Minggu ketiga membuat kartu stok reagen dan mengisi kartu stok. Kegiatan minggu keempat mengisi kartu stok dan melaksanakan sosialisasi, lalu minggu terakhir melaksanakan evaluasi. Baik, saya rasa sekian dari paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dina sudah memaparkan rancangannya. Silakan ditutup. Oke, Gus. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Ratih untuk menyampaikan dukungannya. Kita kayaknya pernah ketemu belum ya, Dr. Ratih? Belum, Pak. Belum ya? Ya, belum ya? Belum pernah. Berarti saya belum pernah berobat ke tempatnya Ibu ya. Baik, silakan Ibu Dr. Ratih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Bapak Kos dengan moderator Pak Dina. Memang isu yang diangkat oleh Dina ini cukup penting. Kenapa? Karena di rumah sakit Wakai ini terkadang kita kehabisan reagen, tapi kita tidak tahu kalau reagennya sudah habis. Jadi memang untuk pelaporan dan pencatatan reagen itu penting sekali, karena juga kendala kita adalah rumah sakit kan rumah sakit daerah, jadi semua pengadaan itu melalui e-katalog, dan e-katalog itu biasanya lama sampai, dan obat yang atau reagen yang datang biasanya dekat-dekat dengan masa expire. Itulah pentingnya pencatatan dan pelaporan. Mungkin nanti bisa koordinasi juga masukannya untuk Dina, koordinasi dengan bagian farmasi, karena semuanya kan sekarang satu pintu. Jadi semua baik obat, baik BMHP yang masuk dan keluar itu harus melalui farmasi. Jadi mungkin nanti juga koordinasi dengan farmasi bagaimana tata cara membuat stok, karena mereka berpengalaman dalam membuat. Nanti kalau bisa dibuatkan juga bentuk Excel-nya, atau siapa tahu bisa bikin aplikasi sehingga begitu ada stok reagen yang sudah mau habis, itu bisa langsung ditahu dan bisa langsung dilaporkan. Jangan sampai begitu sudah habis baru dikasih laporan. Jadi begitu
sudah tinggal 10% atau 20% lagi, langsung dilaporkan. Sehingga kita bisa mencarikan jalan keluar bagaimana caranya untuk mencari reagen supaya pelayanan tetap bisa berjalan. Karena kalau sudah reagen kita sudah habis, tentu pelayanan di rumah sakit akan terhambat. Itu saja masukannya dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ratih yang sudah memberikan dukungan dan satu saran yang mesti dipenuhi. Kalau enggak nanti awas ya. Awas ya di kantor ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Katrina untuk memimpin jalannya diskusi dan pengayaan. Saya persilakan. Belum dibuka suaranya, Bu. Jadi belum terdengar suara merdunya Ibu Katrina. Oke, oh ini pasti merdu ini. Coba dengar. Kan merdu kan, adem. Terima kasih Silakan, Pak Bu. Bambang, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati mentor, yang saya hormati coach, yang saya hormati peserta, yang saya banggakan, yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan meningkatkan pelayanan pemeriksaan di laboratorium RS2KI, ya, dengan ini ya, melalui pengadaan sistem regen ya. Dari isu yang diangkat lambatnya pelayanan pemeriksaan di laboratorium. Berarti lambatnya itu karena regen. Ya. Iya, Ibu. Cuma karena tidak ditulis, karena regen, persoalan regen. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan regen itu Pak Bambang, kalau Pak Bambang pernah di rumah sakit, karena kebetulan saya pernah menjadi kepala bidang penunjang pelayanan medik di Rumah Sakit Antaloko. Saya panjang perjalanan saya Pak Bambang, jadi saya kalau laboratorium saya pernah jadi kepala bidang penunjang pelayanan medik, kabit penunjang pelayanan medik. Nah, sebenarnya itu, Dek, terlalu kecil kalau cuma untuk regen. Tetapi persoalan di laboratorium itu adalah keseluruhan daripada isi laboratorium itu yang perlu Anda taruhkan sistemnya, ya. Mulai dari tempat penyimpanan sampai pada bahan yang akan dipakai untuk pemeriksaan, ya. Nah, hal ini yang penting sekali. Nanti di hasil, setelah saya baca itu di hasil, Anda akan muat, ya, karena tidak ada output yang Anda tulis itu hanya nanti bisa akan ini. Tapi saya mau Pak Bambang, ya, selaku penguji, ya, agar supaya di akhir atau di evaluasi itu ditulis apa targetmu di yang dalam ini tersedianya itu, dan tolong supaya setiap kegiatan itu dilaksanakan ada fotonya. Paling tidak kalau memang bisa, karena sekarang ini kan sedangkan pakai HP saja bisa shooting-shootingan, kemudian difailkan untuk menjadi pemaparannya itu Pak Bambang, supaya kita lihat dia kerjakan betul atau tidak, ya Dok. Bagaimana Dok? Ini karena yang memantau selanjutnya bukan saya dengan Pak Bambang, tapi Ibu selaku mentor yang bertindak atau yang mengawasi langsung pelaksanaan rancangan ini. Sehingga saya minta di hasil Pak Bambang dengan Ibu mentor, ya evaluasi itu kan membuat kesimpulan hasil evaluasi. Adanya kesimpulan dari hasil evaluasi. Apa DP kesimpulan? Apa kesimpulanmu? Kesimpulan saya, pengisian reagen itu terlaksana dengan baik. Lalu pemanfaatan pencatatan ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Oke, tulislah dengan supaya ketika orang membaca ini, oh ya ini dan DP hasil, ya. Tulis dan ada fotonya. Oh ini kertas yang dipakai untuk supaya diketahui. Nah, seperti yang disampaikan oleh mentormu tadi, bahwa memang kadang-kadang regen itu sudah expire, itu karena apa? Tidak ada catatan. Harusnya kan masuk
tanggal sekian, expire-nya tanggal sekian, jumlahnya sekian, itu ada. Jadi ada beberapa buku yang kita pakai itu Pak Bambang. Betulan saya pernah memantau langsung sebagai kepala bidang penunjang pelayanan medik waktu itu. Jadi saya tahu setiap 1 minggu 1 kali saya ke ruangan instalasi yang saya pimpin. Karena ada 5 instalasi itu. Kalau itu saya setiap 1 minggu 1 kali saya periksa. Oh ya ini kesediaan ya, Mbak. Nah itulah tugasnya sebagai petugas laboratorium. Nah hal ini semua orang yang ada di laboratorium, bukan hanya yang analis-analisnya yang Anda kasihkan edukasi, tetapi Anda bagikan ilmu itu bagi orang-orang yang ada di situ, baik yang masih honor maupun yang tenaga perawat yang bertugas kebetulan di situ, supaya dia tahu, sehingga ketika Anda tidak ada, Anda bisa diganti. Itu saja Pak Bambang, saya sudah membaca ini, saya cuma mau lihat supaya hasil dari evaluasi ini kan kecil sekali dia punya cuma stok regen itu saja. Jadi kecil memang, kecil ruang lingkup daripada rancangan aktualisasinya. Dia hanya berkecimpung di situ nanti karena dengan hanya memberikan edukasi atau penyuluhan kepada orang-orang agar jangan sakit kepala terus, mual-mual terus, tidak mau berperiksa. Nah, dijelaskan itu juga salah satu tugas ya. Orang di laboratorium memberikan penyuluhan bagi orang-orang yang datang atau tidak kerjasama dengan polik umum gitu. Pak, tolong diarahkan ketika dia sakit kepala berkali-kali datang kemari, apa sebenarnya? Barangkali dia kolesterol atau apa, maka harus diperiksa laboratorium gitu, sehingga peningkatan daripada ini juga di laboratorium itu bisa jadi kerjasama antara lingkungan kerja kita sama-sama di rumah sakit begitu. Jadi dulu saya Pak Bambang, saya kerjasama dengan dokter ahli penyakit dalam dan kebidanan. Saya bilang kalau ada pasienmu yang sudah 3 kali dia sakit ini tidak mau periksa laboratoriumnya. Gitu betul lah. Jadi income kita juga di laboratorium itu bagus. Kan ini hidup ini harus seperti itu, membuat orang sehat dan membuat kantong kita sehat. Bagaimana? Bagaimana dokter? Nakal. Ya, jadi seperti itu Pak Bambang. Saya cuma minta kesimpulan ini ditulis dengan baik, berapa persen keberhasilan kita, dan tolong ada bukti daripada keberhasilan itu yang didapat tadi, dan tolong supaya diperbaiki penulisannya Pak Bambang. Ini penulisan dari atas itu, mulai dari latar belakang sampai pada kesimpulan penulisannya itu ya, tolong diperbaiki penulisan daripada ini, kan memang pakai sumber begini tidak susah kita. Jadi bacanya cepat gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon maaf lebih dan kurangnya penjelasan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Katrin. Tadi penuh dengan saran gitu ya. Namun saya menangkap ada tantangan nih dari Bu Katrin. Kok cuman Riken ya gitu. Riken itu jangan-jangan seperti nila setitik di buih lautan Ampana sana. Anda berani nggak terima tantangan dari Bu Katrin tadi? Kalau misalnya tantangan itu Anda bisa lakukan, apa kira-kira? Berani nggak menerima tantangan? Kok cuma Riken ya gitu? Apa? Saya berikan Anda kesempatan untuk memberikan penjelasan. Kalau di sini kan saya mengambil reagen Pak. Setelah saya mendengarkan tadi saran dari Ibu Katrin, kalau reagen kan memang cuma beberapa. Nah, mungkin bisa saya tambahkan dengan BMHP Pak. Jadi dengan BMHP. Jadi di sini bukan hanya reagen saja, tapi dengan BMHP-nya yang akan saya data. Oke, good, keren ya. Mudah-mudahan kalau ini kan waktu itu 1 bahan bulan. Tahu itu BMHP? Pak Bambang tahu itu BMHP? Bahan. Jangan tanya gitu. Nggak tahu itu. Cuma pura-pura tahu. Ibu itu, gue cuma pura-pura tahu aja gini. Bahan medis habis pakai. Oh. Itu ya. Iya. Bahan medis habis pakai. Karena kalau kita kan cuma bahan habis pakai.
Karena berbeda itu. Kalau kita kan hanya bahan habis pakai, tapi orang medis itu dia spesifik karena bahan-bahannya itu tidak sembarangan. Oke? Pak Oke. Bambang? Iya. Makanya Iya, harus iya. orang. Saya tadi sebetulnya udah tahu, cuman ya biasalah. Saya kan pura-pura nggak tahu. Tapi kadang-kadang lebih banyak pura-pura tahunya saya. Oke, Oke, terima good. kasih. Iya, iya nih. Jadi tantangan ini sebetulnya bukan sebuah beban untuk Anda, tapi ini adalah untuk kebaikan bersama, terutama tentunya Dokter Ratih juga sepakat untuk itu. Mudah-mudahan bisa juga nanti mengawalnya. Dan tadi tentang kesimpulan itu berupa target, dan kalau tadi Bu Katrin minta foto, tentunya nanti fotonya pada saat at the end of the drama terakhir di babak akhir dari semua ini, nanti ada sampaikan foto hasilnya setelah aktualisasi. Oke, terima kasih Pak. Bu Katrin sudah memberikan masukan yang hebat sekali. Terima kasih Ibu Dokter Ratih sudah hadir di sini. Tapi Ibu jangan pergi-pergi dulu, Ibu harus menemani saya 4 babak. Kayaknya kita bakal lama nih di Lama sini. betul, Pak, betul. Ya, dan selamat untuk Dina, selamat menjalankan aktualisasinya. Mudah-mudahan Anda dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa memberikan perbaikan yang nggak mungkin Panel tidak 2 terlalu boleh. banyak. Gitu. 2 apa? 2 hari. Panel 2, panel 2. Oh, Nanti panel. ada Kita panel. dokter Iya, sendiri iya. toh. Oke. Kalau saya tidak Iya, salah iya, dokter punya bimbing mentor dokter 4 ini ya? ada 4 4 kalau orang, tidak salah. 4 orang. Iya, oke. Oke. Jadi saya tutup dulu nanti, Dina, makasih. Ya Pak, Silakan terima kasih. dan mudah-mudahan cepat. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Hos, dan saran dari Ibu Penguji di panel Pak Hos. Ya. Jadi yang stafnya Bu Dina semua dimasukkan supaya Bu Dina nggak terganggu lama-lama. Oke, silakan. Siap, baik. Terima kasih Pak Bambang selaku coach dari Ibu Dina. Terima kasih juga kepada Ibu Penguji atas masukan, saran, dan kritikannya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dokter Ratih, tapi Dokter Ratih jangan dulu beranjak kemana-mana karena harus mendampingi 3 lagi dari anak mentor. Untuk Ibu Dina, saya kembalikan ke main session. Dan peserta selanjutnya akan kita panel